Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan malam hari ini kita udah masuk ke materi perusahaan dagang untuk yang hari Minggunya ya. Nah, di pertemuan Minggu malam atau malam Senin ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar perusahaan dagang. Yang mana dasar-dasar perusahaan dagang ini sangat penting untuk kita pahami sebelum kita masuk ke jurnal khusus nantinya, ya. Kalau bisa ada beberapa yang on cam ya. Nah, kemudian apa aja sih yang akan kita pelajari di pertemuan malam ini? Khususnya secara umum saya akan memaparkan atau mengajari teman-teman semua terkait apa aja yang berkaitan dengan perusahaan dagang. Kemudian transaksi apa saja. Lalu jenis metode pencatatannya seperti apa. Kemudian ada persediaan apa saja di perusahaan dagang itu. Dan nanti tata cara atau teknis penjurnalannya itu yang menjadi goal orientasi dari pertemuan dasar-dasar perusahaan dagang ini. Jadi setelah teman-teman semua mempelajari materi ini di malam ini, kalian akan bisa mencatat transaksi perusahaan dagang. Oke, kita mulai aja. Apa aja transaksi yang ada di perusahaan dagang? Apa bedanya dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Jadi ada perusahaan yang mempunyai atau setiap perusahaan itu mempunyai ciri khusus gitu. Ciri khusus untuk apa? Untuk melakukan transaksi atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini ciri khususnya atau transaksi yang paling berbeda dari perusahaan lainnya itu di mana perusahaan dagang melakukan jual beli barang dagangan. Yang mana di antaranya di sini yang paling menonjol adalah kegiatan utamanya itu adalah menjual barang, ya kan? Menjual barang yang jadi pertanyaan, dari mana sumber barangnya? Kemudian dijual ke siapa barangnya? Lalu nanti pada saat proses tersebut ada perhitungan apa terhadap barang tersebut. Nah, kita akan bedah nih. Yang pertama, dalam perusahaan dagang itu kita akan melakukan penjualan tunai. Penjualan tunai adalah salah satu transaksi yang paling membedakan perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur. Kalau perusahaan jasa, kita lebih relatif menyediakan jasa-jasa ya. Jadi skill kita yang dijual. Kemudian tenaga kita. Tapi kalau di perusahaan dagang, kita bicaranya adalah barang dagang. Nah, barang dagang itu barang apa gitu kan yang dijual? Apakah semua barang akan dijual? Apa semua barang akan dibeli? Jawabannya adalah untuk barang yang diperjualbelikan, yaitu tergantung dari perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan barang apa saja. Gitu. Kemudian, di sini ada transaksi penjualan tunai, yang mana transaksi penjualan tunai itu adalah transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai. Tunai itu artinya antara penyerahan barang dan penerimaan pembayaran dilakukan pada waktu yang sama. Itu adalah penjualan tunai. Kemudian ada yang kedua, penjualan kredit. Penjualan kredit itu di mana ada transaksi penyerahan dan penerimaan uang dari konsumen tidak dalam waktu yang sama. Artinya, misalkan
Minty itu adalah seorang penjual dan Gita pembeli. Ketika kedua pihak tersebut melakukan penjualan dan bagi Gita adalah pembelian secara kredit, di situ penyerahan barangnya misalkan di tanggal 1 November, maka pembayarannya itu bakalan dilakukan di kemudian hari oleh pihak siapa? Oleh pihak pembeli. Itu yang dinamakan penjualan secara kredit. Kredit itu pokoknya antara nyerahin barang sama nerima pembayaran, beda waktunya tuh. Itu baru kredit. Ibaratnya mah cash, ya. Cash itu tunai, kredit itu yaitu tadi. Kemudian ada retur penjualan. Kalau retur penjualan adalah transaksi di mana seorang penjual akan menerima barangnya kembali dari pihak pembeli. Dan nanti pihak penjual akan mengeluarkan bukti transaksi untuk transaksi tersebut dan nanti sebab akibat untuk pihak pembelinya itu adalah retur pembelian. Bagaimana nanti untuk posisi akunnya, bagaimana nanti untuk sistem pencatatannya, bagaimana nanti untuk status kredit dan tunainya, bagaimana nanti sistem pembayarannya atas transaksi yang terjadi pada satu periode tersebut, itu kita akan kupas di malam hari ini. Yang keempat, ada potongan penjualan. Kalau potongan penjualan itu bagi pihak penjual. Tapi kalau bagi pihak pembeli, namanya adalah potongan pembelian. Kalau kita lebih familiar dengan diskon lah ya. Kalian senang kalau misalkan belanja ada diskonnya nggak? Ada Kak. Senang ya? Kalau dapat diskon senang atau nggak mau diskon, saya mau dilebihin aja atau kayak gitu? Kalau dapat diskon ya senang lah Kak. Betul. Kalau ada diskon itu pasti senang. Tapi kalau di perusahaan dagang, untuk diskon itu biasanya ada syarat tertentu. Ada prasyaratnya. Misalkan, batas waktu diskon itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau melebihi tanggal sekian, tidak akan dapat diskon. Nah, itu yang dinamakan syaratnya. Kalau misalkan kita beli barang tuh di mall-mall ya, mall-mall, terus ada diskon itu biasanya weekend kan? Kalau weekday jarang, kecuali barang-barang tertentu ya kan, yang memang tiap hari selalu ada diskonnya. Nah, ibaratnya kayak gitu, ada waktunya atau ada masanya diskon itu. Kemudian, nanti untuk jenis-jenis transaksi yang ada di perusahaan dagang seiring berjalannya waktu bakalan kenal ya dengan jenisnya apa aja, lalu nanti perlakuannya seperti apa itu bakalan kenal. Kita masuk dulu ke sini aja. Nah, di perusahaan dagang, barang yang dijual atau barang yang dibeli untuk diperjualkan kembali itu namanya persediaan barang dagang atau bahasa Inggrisnya inventory. Inventory. Betul, merchandise inventory atau inventory aja boleh. Dan persediaan barang dagangan itu apa gitu kan? Kita harus tahu. Kita harus tahu maknanya. Kalau kita mengetahui makna tapi kita tidak bisa mempunyai sudut pandang atas persediaan barang dagangan tersebut, nanti kita bakalan bingung juga. Nah, sekarang kita akan membedah nih. Persediaan barang dagangan itu apa sih gitu kan? Kalau di sini, persediaan barang itu adalah barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada para konsumen selama periode normal perusahaan. Pada intinya, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dagang adalah barang dagangan. Kalau Minty punya perusahaan dagangnya di bidang jual beli mobil, maka mobil yang Minty beli itu bukanlah inventaris, tapi persediaan barang karena kegiatan utamanya adalah jual beli mobil. Kecuali mobilnya dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari Minty.
atau operasional perusahaan. Itu namanya inventaris. Lalu ada lagi, misalkan Melisa mempunyai suatu perusahaan bergerak di bidang penjualan handphone. Berarti handphone yang Melisa pakai dengan handphone yang Melisa jual kembali, itu nanti perlakuan akuntansinya akan beda. Misalkan, untuk handphone yang dipakai oleh karyawan atau yang dipakai oleh pemilik perusahaan, itu dimasukin ke inventaris atau peralatan. Kalau untuk diperjualbelikan kembali, meskipun itu jenisnya aktiva tetap, tapi kalau kegiatan utamanya jual beli di barang tersebut, yaitu kita asumsikan sebagai persediaan barang dagangan, gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk sudut pandang persediaan barang dagang itu adalah ketika suatu barang yang dibeli akan dijual kembali dengan harga yang berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut. Persediaan barang itu ada dua posisi gitu ya. Kita harus mengetahui yang namanya persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan awal itu adalah persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal periode akuntansi. Kalau persediaan akhir otomatis persediaan yang ada di gudang pada saat akhir periode akuntansi. Kalau secara mudahnya, istilah mudahnya, pas awal bulan berapa, pas akhir bulan berapa. Itu yang dinamakan persediaan awal sama persediaan akhir. Kenapa teman-teman semua harus mengetahui asumsi persediaan awal dan persediaan akhir itu apa? Karena nanti kita akan berhubungan atau akan selalu berhubungan dengan persediaan awal dan persediaan akhir barang dagangan. Kenapa kita harus tahu juga persediaan awal sama persediaan akhir barang? Karena nanti kita akan memperhitungkan yang namanya harga pokok penjualan. Nah, jadi kita udah naik satu tingkat nih dari perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kita nggak ada yang namanya HPP, harga pokok penjualan tenaga, itu nggak ada. Tapi kalau di perusahaan dagang, ada yang namanya harga pokok penjualan barang dagangan. Oke. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan itu ada periodik, ada perpetual. Apa perbedaannya? Kita lihat di sini. Kalau metode periodik, maknanya adalah suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagangan. Kalau perpetual, dalam metode ini, setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan akun HPP atau harga pokok penjualan. Kemudian, perbedaan yang kedua, nanti kita simpulkan ya. Perbedaan yang kedua, dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Kalau di perpetual, nilai barang dagangan tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu disajikan dan dicatat dalam kartu persediaan. Jadi secara garis besar, sistem periodik itu nantinya kita akan mencari HPP pada setiap akhir periode. Dengan cara apa? Dengan menjurnal di jurnal penyesuaian. Kalau dengan menggunakan perpetual, itu tidak perlu penyesuaian. Karena sudah ada kartu persediaan yang mana setiap transaksi keluar masuknya barang, HPP sudah dihitung. Gitu. Kalau dalam metode periodik, HPP-nya belum dihitung, jadi dihitungnya pas akhir bulan. Kalau di perpetual, HPP-nya tiap penjualan atau tiap
dilakukannya pengeluaran barang, itu harga pokok penjualannya sudah tercantum dalam kartu persediaan. Nah, sekarang untuk dua metode ini nanti kita akan bedah di setiap hari Minggu. Kayaknya untuk persediaan barang dagangan untuk persediaan. Untuk perusahaan dagang itu ya, yang pertama dasar-dasar. Kedua, nanti dari materi dasar-dasar ini tuh ada pembedahan-pembedahan lagi. Nih, dari periodik sama perpetual aja, nanti ada sistem pencatatan persediaan yang mana kita akan mencatat keluar masuknya barang. Ada 3 metode pencatatan lagi nanti tuh, periodik sama perpetual itu. Ada FIFO, LIFO, average. Ada yang memakai kartu persediaan di perpetual, ada yang tidak, yaitu di periodik. Dua metode pencatatan ini kalau pada saat keluar masuk barang, atau mencatat pembelian dan penjualan barang, nanti ada perbedaannya. Tapi ini nanti ya untuk next time. Dan sekarang kita akan mempelajari apa? Mempelajari jurnal umumnya atau akun yang akan digunakan pada setiap pembelian dan penjualan barang dagangan untuk dua metode ini. Periodik dan perpetual pakai jurnal apa ketika ada pembelian barang, ketika ada penjualan barang, ketika ada retur penjualan, ketika ada retur pembelian, ketika ada diskon, itu gimana cara nyatetnya? Kita akan lihat atau kita akan pelajari di sini sekarang. Kalau untuk sistem pencatatan persediaannya, nanti kita akan ketemu. Karena perusahaan dagang itu panjang banget, satu tingkat lebih, nggak lebih rumit, tapi lebih menyenangkan gitu lah istilahnya ya. Lebih menyenangkan untuk kita pelajari. Oke. Kita akan mempelajari jurnal umum pada saat dilakukannya transaksi ini. Kita akan bahas. Nanti teman-teman semua ketika sudah memahami konsep jurnal atau konsep akun yang digunakan untuk dua metode ini, teman-teman udah nggak akan bingung lagi pada saat mengisi jurnal khusus. Karena jurnal khusus itu adalah adaptasi dari jurnal umum. Hanya beda apa? Hanya beda format saja dan hanya beda fungsi saja. Jadi kalau di jurnal umum itu nggak ada pengklasifikasian transaksi, yang mana jurnal umum itu umum, semua transaksi dimakan di jurnal umum, dimasukin, disajikan. Tapi kalau di jurnal khusus, ada space-space atau ada tabel-tabel khusus transaksi pembelian barang, khusus transaksi penjualan barang, penerimaan kas, sama pengeluaran kas, itu dikhususkan kalau di jurnal khusus. Tapi kalau misalkan belum paham konsep jurnal umum ini, saya yakin bakalan repot. Kenapa bisa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak pengalaman yang sudah ditemukan oleh saya, kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya. Mahasiswa-mahasiswa akuntansi ketika nggak paham dasar ini, dibawa ke jurnal khusus, salah. Dibawa ke kartu persediaan, apalagi. Jadi dasarnya di sini. Mungkin di kampus nggak dipelajari, tapi bareng kakak kita pelajari dari nol. Yang pertama, kita bahas dulu. Ketika ada transaksi penjualan ya dan pembelian, kemudian ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada beban angkut pembelian, kemudian potongan penjualan, beban angkut penjualan, retur penjualan, penjualan tunai atau kredit. Kita harus tahu jurnal yang dipakainya. Dan ini sifatnya adalah baku. Kalau baku, artinya udah nggak akan berubah-berubah lagi nanti akunnya. Mau nominalnya berapapun, mau posisinya seperti apapun, karena transaksi di perusahaan dagang cuma ini aja. Yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan persediaan. Kalau nggak beli, ya jual. Kalau misalkan nggak ngembaliin barang, ya nerima pengembalian barang.
cuman itu tok gitu. Nah, sekarang kita akan ketahui perbedaan dari atau maksud dari tabel ini adalah seperti ini. Kita akan bahas dulu satu metode periodik ya. Dulu kita akan bahas. Ketika ada transaksi atau satu-satu aja lah ya ke pinggir sini ya, biar langsung diketahui perbedaannya. Ketika kita asumsikan bahwa kita itu yang melakukan transaksi ini. Asumsikan atau sudut pandangnya ini yang terjadi kepada kita semua ya. Supaya apa? Supaya mudah memahaminya. Ketika kita mempunyai transaksi pembelian barang dagangan secara tunai ya atau kredit. Tunai atau kredit itu perbedaannya ada di kas dan utang saja ya. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah ketika kita melakukan pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit, perbedaan periodik dan perpetual itu ada pada akun pembelian dan persediaan barang dagangan. Jadi kalau kita menggunakan metode periodik untuk beli barang, maka akun yang bertambahnya itu adalah akun pembelian di debit. Akun pembelian ini adalah termasuk akun kelompok akun beban. Kalau persediaan yang ini, persediaan barang dagangan itu termasuk kelompok akun harta lancar. Nah, untuk transaksi tunai atau kreditnya di sini tergantung. Kalau tunai di kreditnya akan menggunakan kas. Kalau secara kredit di kreditnya akan menggunakan utang dagang. Jadi ketika pembelian barang dagangan secara tunai, jurnalnya untuk metode periodik adalah pembelian di debit, kas di kredit. Untuk metode perpetualnya, persediaan barang dagangan di debit, kas di kredit untuk transaksi tunai. Apabila transaksinya kredit, maka di sebelah kreditnya untuk kedua metode ini adalah utang dagangnya yang di kredit. Paham sampai sini? Boleh Sampai ulang, sini Kak? paham? Boleh diulang. Apabila, nih saya jabarkan di sini aja ya di Excel ya, biar lebih ini, lebih jelas. Sebentar. Nanti biar nggak ambigu pemahamannya. Sharingnya share screen berarti. Jurnal atau pencatatan transaksi. Jurnal yang dipakai untuk transaksi. Ini jenis transaksinya. Di sini metode periodik. Di sini perpetual. Jenis transaksi periodik perpetual. Kita pisahkan dulu. Cukup nggak ya segini? Kita coba dulu ya. Pertama, transaksi pembelian barang dagangan. Pembelian barang secara tunai untuk metode periodik. Jurnalnya adalah pembelian. Di kreditnya adalah kas. Nanti kita bikin tabel baru. Kalau metode perpetual, jurnalnya adalah persediaan. Persediaan
barang dagang. Di debit, di kreditnya kas. Nah, kita pisahkan ya dari satu format ini. Jadi tunai kreditnya. Kita pisahkan supaya nanti nggak keliru. Kalau misalkan pembelian barang secara kredit. Nanti hati-hati harus dihafal ini ya. Wajib dihafal minggu depan saya tes satu orang. Pembeliannya di sebelah debit, di kreditnya adalah utang dagang. Ini harus hafal nih. Maka dari sekarang mulai dihafal pelan-pelan. Nah, kalau menghafalnya pakai bahasa Inggris boleh, Kak? Soalnya Boleh. kami di kampus dibiasakan pakai bahasa Inggris, Kak. Boleh, saya tambahkan bahasa Inggris ya. Wait. Sini pembelian Ya, itu adalah purchase. Di sini cash. Bahasa Inggrisnya pakai tanda kurung sama saya ya. Iya, Kak. Oke, di sini merchandise. Inventory. Pembelian utang dagang, akun payable. Nanti harus dihafal. Guys, bentar. Saya bikin tabelnya dulu biar rapih. Transaksi. Periodik perpetual. Biar bisa dibedain. Setiap ini saya kasih garis ya. Satu bottom. Kayak gini aja lah. Terus oke, kayak gini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ini jurnal. Nanti jurnal khusus juga akun yang dipakainya akun-akun ini aja untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan transaksi di sini gitu. Sekarang lihatnya ke Excel aja deh. Biar gede layarnya. Kayak gini ya. Coba dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke transaksi selanjutnya. Karena ini harus dihafal dan harus dipahami. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada, Kak. Nggak ada, oke. Sekarang kita lanjut. Transaksi berikutnya yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian barang dagangan itu adalah adanya retur pembelian. Jadi nanti metode hafalnya kayak gini. Jenis transaksi pembelian barang secara tunai. Kalau metode periodik, jurnalnya adalah
pembelian di debit, cash di kredit. Purchase di debit, cash di kredit. Bahasa Inggrisnya terserah ya. Mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Yang terpenting nanti pada saat hari Minggu berikutnya saya akan cek satu per satu. Semuanya bakal dicek. Selanjutnya, di metode perpetual, untuk jurnal pembelian barang secara tunai itu adalah persediaan barang dagangannya di debit, cash, di kredit. Dan nanti akan kita analisis. Ini maksudnya di debit sama di kredit itu apa gitu kan? Kita harus tahu makna dari satu jurnal ini. Ini masuk ke kelompok apa, kemudian pengaruh terhadap apa, kita harus tahu. Tapi sebelum kita menelaah, nanti teman-teman harus hafal aja dulu. Nanti akan saya jelaskan juga setelah teman-teman hafal jurnalnya. Oke? Gak usah terburu-buru. Yang terpenting setelah hafal baru paham. Kalau paham dulu baru hafal, ya cukup lama juga. Karena ini metodenya hafal dulu, nanti kita pahami pelan-pelan. Ya. Karena nggak semua di sini yang udah pro. Ada yang dari nol. Jadi harus dituntun pelan-pelan. Sekarang kita masuk ke transaksi retur pembelian. Yang mana? Ntar saya kasih keterangan ya, biar tahu retur pembelian atau yang dimaksud penjualan itu apa gitu. Kan pasti bertanya-tanya. Daripada kamu nanya, kamu bertanya-tanya, mending saya kasih tahu dulu. Dari sini. Saya bagi lagi nih. Pembelian barang dagang, beli barang. Beli barang, kemudian, atau istilahnya lebih sederhana aja kayak gini. Pertukaran barang dan uang dilakukan pada waktu yang sama. Nah, ini yang dinamakan pembelian barang secara tunai. Pertukaran barang dan uang dilakukan pada waktu yang sama. Kalau di kredit, pertukaran barang dan uang itu dilakukan pada waktu yang berbeda. Atau dalam kurung, ada jangka waktu pembayaran. Jadi kalau udah tahu makna-makna dari setiap transaksi itu pembayaran. Nanti enak ngafalinnya gimana. Ya. Terus lagi ya. Kayaknya ini di web text aja deh. Di merge and center biar kayak gini kan enak. Kayak gini enak ya. Selanjutnya, retur pembelian. Retur pembelian itu transaksi atau kegiatan. Bukan kegiatan atau posisi di mana pihak pembeli mengembalikan barang kepada pihak penjual. Barang apa? Barang yang dibeli dong tentunya. Kalau bukan barang yang dibeli, itu namanya ya bukan retur atau itu mah beda lagi. Nah, sekarang jurnalnya untuk retur pembelian. Retur pembelian itu nanti ada hubungannya tunai atau kreditnya. Nah, di sini tunai dulu ya. Tunai. Maksudnya tunai atau kredit itu ketika kita itu pada saat awal transaksinya tunai atau kredit. Kalau tunai berarti jodohnya sama tunai lagi, ya. Maka yang akan di jurnalnya
yaitu kalau tunai, cash-nya di debit. Yang dikreditnya untuk metode periodik adalah retur pembelian. Purchase return. Oke. Ini untuk apa? Retur pembelian yang dilakukan pembeliannya secara tunai dulunya. Kalau misalkan pas belinya kredit, ya jangan berharap kembali uang, orang bayar aja belum gitu kan. Paling nanti posisinya yang dikurangi adalah utangnya. Sekarang untuk di metode perpetual, retur pembelian di mana kasnya sama bertambah karena kan uangnya balik lagi. Iya. Tapi di sini ada yang berkurang yaitu inventory, persediaan barang dagangan. Nah, ada yang berkurang. Jadi udah beda ya. Di sini mah yang bertambahnya retur pembelian. Kalau di sini mah ada yang berkurang yaitu persediaan barang dagangan. Nanti boleh terserah kalian mau ngapalnya satu apa? Satu metode dulu boleh, mau langsung dua-duanya dibedakan juga boleh. Tergantung enaknya kayak gimana nanti. Masing-masing. Kita garis bawahi lagi. Yang keempat, retur pembelian secara kredit. Berarti ini juga sama posisi di mana pihak penjual mengembalikan barang kepada pihak pembeli. Salah. Di mana pembeli mengembalikan barang kepada pihak penjual. Untuk di sebelah debitnya nih yang berbeda. Kalau tadi kas, tapi kalau secara kredit yang berkurang adalah utang dagang. Di kreditnya adalah retur pembelian. Lalu di posisi perpetual ya, ketika ada transaksi retur pembelian secara kredit, berarti yang berkurangnya adalah utang dagang, sama utang dagang. Di kreditnya yaitu persediaan barang dagangan. Oke, kita garis bawahi lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ya, langsung tanyain daripada nunggu. Kalau nunggu nanti bisa lupa. Transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima itu adanya potongan pembelian. Tergantung lagi nih, tunai atau kreditnya. Potongan pembelian secara tunai. Berarti adanya pengurangan kas yang dibayarkan kepada pihak penjual. Namanya juga potongan pembelian. Jadi ketika pihak pembeli beli, ada pengurangan. Pengurangan nominal atau nominal kas yang dibayarkan kepada pihak penjual nantinya. Atau lebih sering dikenal dengan diskon. Jurnalnya untuk potongan pembelian metode periodik dulu ya. Periodik yaitu kalau tunai cash-nya yang bertambah. Karena potongan pembeliannya secara tunai. Di kreditnya adalah potongan pembelian.
atau diskon. Purchase diskon di sini. Lalu, kalau di metode periodik, di sebelah debitnya juga sama, kas. Ya. Kemudian, untuk di sebelah, apa ini teh? Sebelah kreditnya, sama, diskon. Ini yang di sini salah ya. Persediaan barang dagangan. Persediaan barang potongan pembelian, persediaan barang dagangannya berkurang, kas persediaan. Bentar. Nah, ini salah nih yang ada di apa? PowerPoint. Ini di sini langsung diperbaiki aja. Potongan pembelian sama. Kalau untuk diskon. Karena ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan uang. Dan ada akun potongan pembelian yang akan bertambah. Selanjutnya ada potongan pembelian secara kredit. Kita garis bawahi dulu. Potongan pembelian secara kredit. Nah, ini di sini bedanya sama untuk ininya, untuk pengertiannya. Kemudian bedanya itu di sini adalah utang dagang yang berkurang. Utang dagang, kemudian di sebelah kreditnya adalah potongan pembelian. Lalu di sini juga sama utang dagang. Dan di sebelah kreditnya potongan pembelian. Selanjutnya, yang keenam. Yang keenam itu kita berbicara mengenai beban angkut dulu. Beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Kalau tunai, dilakukan secara tunai berarti nanti ada yang mengurangi kas. Di sini berarti pembayaran ongkos kirim pakai kas. Jurnalnya adalah beban angkut pembelian kapital ya. Beban angkut pembelian. Kalau di sini bahasa Inggrisnya itu adalah freight. Ini beban angkut pembelian. Di sebelah kreditnya kas. Karena bayar beban angkut pakai uang. Kalau bayar pakai daun, berarti di kreditnya adalah daun. Nggak ada ya orang yang mau dibayar pakai daun. Kemudian di sini juga sama di perpetual, karena ini hubungannya dengan uang, bukan dengan ada pengaruh terhadap akun persediaan atau pembelian. Jadi jurnalnya sama kalau untuk beban angkut. Adapun beban angkut yang dilakukan secara kredit itu sama. Di sini pengertiannya berarti pakai ngutang. Utang dulu. Ya. Kita pakai istilah yang mudah-mudah aja. Jadi gini nah. Di web text biar nggak terlalu menghabiskan kolom. Jurnalnya sama beban angkut di debit, tapi di kreditnya nih. Yaitu masuk ke akun payable, utang dagang. Lalu di sini di perpetual juga beban angkut bertambah. Di sebelah kreditnya utang bertambah sama.
Kita garis bawahi lagi. Next, sekarang transaksi apa lagi di situ? Belum dibagiin ya PowerPoint-nya. Di sini ada penjualan sekarang, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, sama beban angkut penjualan. Penjualan tunai. Berarti penyerahan barang dengan penerimaan uang dilakukan pada waktu yang sama. Jurnalnya, kalau untuk, nih ini yang harus diperhatikan ya, karena ada perbedaan. Kalau untuk metode periodik yang bertambahnya, kasnya sama, di debit. Tapi yang di kredit yang berbeda, yaitu penjualan. Sales. Di perpetual, nah ini ada perbedaan ya. Di sini sama cash, di sini juga yang berkurang, yaitu persediaan barang dagangan. Karena apa? Karena kan di sini kita adalah mengeluarkan barang. Nah, kalau di periodik hanya ada 1 jurnal, tapi kalau di perpetual ada 2 jurnal. Kita harus menjurnal harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu COGS ya. Cost of goods sold. Goods sold. Nah, di sebelah kreditnya adalah merchandise inventory. Persediaan barang dagangan. Bentar. Penjualan ya, harga pokok. Iya benar. Persediaan barang dagangan. Di sininya sama, penjualan. Nah, ini maksudnya. Di mana? Ini persediaan. Jadi berubah deh. Persediaan barang dagangan. Nah, udah beda ya. Periodik itu cuma 1 jurnalnya pada saat menjual barang. Tapi kalau di perpetual ada 2. Yang mana kita harus mengakui kas dan penjualan bertambah. Begitu pula dengan harga pokok penjualan bertambah dan persediaan barang dagangan berkurang. Ini yang harus diketahui dan harus dipelajari. Perbedaannya seperti apa? Yaitu yang pertama dari jurnal aja dulu. Minimal tahu jurnalnya. Kita tambah dulu di sini. Kolomnya. Barisnya ya maksud saya. Baris. Kok nggak bisa? Masih banyak nih. Yang ke-8. Coba. Sebelum kita ke transaksi yang ke-8. Dari semua transaksi ini mana yang membingungkan? Yang kira-kira bakal membingungkan? Karena apa? Karena nanti pada saat penjurnalan yang harus dipahami itu adalah identifikasi transaksi. Ketika teman-teman semua sudah bisa mengidentifikasi transaksi, berarti istilahnya mah, transaksi yang ini masuk ke transaksi nomor 5. Kalau metodenya metode periodik, berarti pakai jurnal yang ini.
Kalau misalkan metodenya perpetual, oh berarti pakai jurnal yang ini. Jadi kuncinya adalah ada pada analisis jenis transaksi nanti itu. Kalau nggak bisa, nggak kenal sama transaksinya, nggak akan bisa bikin jurnalnya. Karena fondasi utamanya adalah di analisis transaksi. Jurnal itu mengikuti. Gitu. Nanti setelah analisanya udah matang, baru kita menentukan jurnal mana yang kita pakai. Itu ya, bisa dipahami sampai situ? Coba, tolong bersuara. Ayo, ini masih ada nggak orang-orangnya? Ada, Iya, Kak. ada, Nah, Kak. oke, ini bisa dipahami atau kurang bisa? Bisa, Kak. Siapa yang nge-lag, Cung? Ada yang nge-lag nggak? Setengah ngelag, setengah enggak, Kak. Setengah nge-lag, setengah enggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya ngafalnya. Bukan dihafal, tapi lebih kepada praktek nanti kita itu. Karena ada contoh soalnya. Nah, prakteknya nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk goal orientasi di pertemuan malam ini adalah teman-teman semuanya tanpa terkecuali sudah bisa tahu perbedaan transaksi A, jurnalnya B, dan jurnal yang C. Itu harus tahu. Jadi transaksi A, B, C, D dengan jurnal yang digunakan untuk kedua metodenya harus tahu perbedaannya. Itu goal orientasi kita malam ini. Jadi nggak perlu cepet-cepet. Yang penting alon-alon, tapi lama-lama jadi paham gitu. Nah, kalau kata bahasa Jawa mah alon-alon, tapi kelakon. Asal kelakon gitu. Sekarang kita ke transaksi 8. 8. Sebenarnya mah kalau nggak dijabarkan kayak gini cuman sedikit, cuman ada 8 jenis transaksi. Jadi kayak tunai kredit kayak tadi yang di yang di PowerPoint. Tapi karena takutnya ada yang kurang memahami dengan konsep tunai kredit, jadi kakak jabarkan satu per satu. Nggak apa-apa lama juga. Yang terpenting kalian nanti paham. Untuk transaksi yang ke-8 itu berhubungan dengan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit. Oke. Penjualan secara kredit di mana penyerahan barang dan penerimaan uang itu waktunya berbeda. 1, 2, 3, 6 ya. Penyerahan barang dengan penerimaan uang dilakukan pada waktu yang berbeda. Di caps lock berbeda. Kenapa nggak caps lock? Berbeda. Atau ada jangka waktu. Kalau dalam istilah akuntansi itu namanya termin. Nah, ada jangka waktu atau termin. Garis miring, termin. Itu ya, biar mudah dipahami. Untuk jurnalnya, yang metode periodik di sebelah debitnya. Kenapa kayak gini? Penjualan sales. Di sebelah debitnya adalah utang dagang. Mana yang utang dagang? Piutang ya, piutang maksudnya. Bukan utang. Piutang dagang. Karena ini transaksi penjualan. Kun receivable. Di kreditnya penjualan. Kalau di metode
perpetual sama. Di debitnya piutang, di kreditnya penjualan, di sebelah debit dan kreditnya ada perhitungan mengenai HPP juga. Jadi bedanya di mana? Bedanya di kas dan piutang aja. Untuk transaksi tunai dan kredit. Lalu untuk transaksi retur penjualan sekarang yang secara tunai 9 retur penjualan secara tunai berarti adanya ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Ketika retur penjualan secara tunai, gambarannya kayak yang tadi, yang pembelian. Retur pembelian. Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Kebalikan dari jurnal ini nih, penjualan tunai. Retur pada kas ya, Kak? Retur? Pada kas. Returnya retur apa namanya? Retur penjualan. Betul, retur penjualan. Kas di kredit. Betul, kas di kredit, sales return. Return. Di kreditnya adalah kas. Kalau metode periodik, kira-kira gimana ya? Di debit yang pertama apa? Karena di sini sama ada 2 jurnal. Sama. Retur penjualan bertambah. Di debit. Di kreditnya apa? Di Kas. kas. Tuh. Lalu di sini yang jurnal yang keduanya apa? Persediaan barang dagang. Di sebelah debit, betul. Persediaannya bertambah, di kreditnya HPP. Ini kenapa jadi potongan penjualan? Bentar. Persediaan barang dagang. Nah. Oke. Udah benar ya? Persediaan barangnya bertambah lagi. Kenapa? Karena ketika misalkan ada siapa aja di sini teh ya? Anita, siapa ya? Brian misalkan. Brian adalah penjual, menjual barang ke Anissa. Berarti Brian yang akan mencatat jurnal ini sebagai retur penjualan. Ya. Kalau Anissa akan mencatat retur pembelian, jurnal yang tadi di atas. Jadi, jurnal ini digunakan tergantung kita berperan sebagai pihak apa dan melakukan transaksi apa. Mudah kalau nanti sudah berhadapan dengan transaksi, nanti tinggal mengenali lalu terapkan jurnalnya. Itu. Nah, retur penjualan itu berarti penerimaan barang kembali dari transaksi penjualan barang secara tunai. Jadi barangnya diterima kembali karena dibalikin. Nah, barangnya diterima kembali. Sekarang kita garis bawahi lagi. Next ke transaksi 10. Transaksi 10 kita berbicara mengenai retur penjualan secara kredit. Secara kredit. Ini juga kita copy aja biar cepat.
Terus jurnal ini di sebelah debitnya sama retur penjualan, di kreditnya adalah cash. Cash piutang. Piutang. Karena ini secara kredit. Lalu di sebelah debit di sini sama retur penjualan, di kreditnya piutang. Jadi perbedaannya hanya di piutang dan kas untuk tunai dan kredit. Kalau ini kredit. Di sebelah debit di jurnal yang kedua sama persediaan barang dagangan, di kreditnya adalah harga pokok. Harga pokoknya berkurang. Kenapa? Karena kita melakukan retur penjualan yang dilakukannya secara kredit. Selanjutnya ada 4 lagi, berarti kalau dijabarkan lebih banyak jadinya. 11. Kita akan membahas mengenai potongan penjualan. Potongan penjualan sama nanti yang terakhir beban angkut penjualan. Potongan penjualan secara tunai. Berarti di sebelah kreditnya adalah akunnya potongan penjualan atau sales discount. Kak, salah tempat. Ya? Salah tempat. Oh iya, betul. Potongan penjualan. Enggak, benar. Oh iya, benar. Salah ini ya, salah kolom. Nah, kasih guys. Potongan penjualan ini berarti keterangan ya. Potongan penjualan itu diskon lah. Diskon udah diskon penjualan. Atau diskon yang dikasih ke pembeli oleh penjual. Sudah harus paham. Di sebelah debitnya yaitu potongan penjualan dan di kreditnya adalah cash. Kalau tunai. Di sini juga sama. Potongan penjualan di debit, kreditnya cash. Kita garis bawahi lagi. Ini saya udah capek-capek ngetik. Awas kalau nggak dihafal ya. Berani buat hafal? Berani. Berani. Oke, bagus. Sama keterangannya mah. Terus di sebelah debitnya sama potongan penjualan, di kreditnya adalah piutang. Karena ini mengurangi akun piutang. Lalu di sini juga sama, potongan penjualan di kreditnya piutang. Kita garis bawahi lagi. Yang terakhir kita akan bahas mengenai beban 13. Beban angkut. Beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan. T berarti biaya atau ongkos ya. Ongkos kirim penjualan barang. Berarti yang dibayarnya sama pihak penjual. Di sini untuk jurnalnya otomatis beban bertambah. Beban angkut penjualan. Jurnal bahasa Inggrisnya adalah freight collected. Lalu di sebelah ini tunai ya, tunai. Sebelah kreditnya adalah cash karena bayarnya pakai uang.
Di perpetual juga sama, karena ini nggak akan ada perbedaan yang berpengaruh terhadap HPP. Ini mah berbicaranya adalah beban aja. 14 terakhir. 14T beban angkut. Penjualan yang dibayarnya secara kredit. Berarti ini keterangannya sama. Ongkos kirim, jualan barang, cuman bayarnya ngutang. Cuman bayarnya ngutang. Di sebelah debitnya beban angkut, di kreditnya adalah akun apa? Kalau ngutang, tergantung nanti siapa yang bayar ya. Maksudnya ketika kita dibayarnya oleh kita, kalau dibayarnya oleh kita kepada pihak ekspedisi, artinya itu kita menjadi utang dagang. Tapi kalau misalkan pada saat beban angkut ini dibebankan kepada pihak pembeli, ya, kemudian yang bayarnya adalah pembeli dan pembeli itu ngutang, berarti menjadi piutang. Masukkan ke saldo piutang. Piutang. Nah, ini tergantung nanti siapa yang membayar beban angkut. Tapi rata-rata kalau secara kredit berarti beban angkut penjualan itu dibebankan kepada pembeli karena nanti ditagih sama penjual terus diakumulasikan menjadi saldo piutang. Biasanya kayak gitu. Ini juga sama. Ini sama. Sok. Silakan ada yang mau ditanyakan dari jurnal-jurnal ini. Saya kirim dulu atau nanti aja? Nanti aja lah ya. Kita simpulkan. Lihatnya di sini. Dari yang panjang tadi bisa dilihat di PowerPoint ini yang lebih singkat. Sok, silakan ada yang mau ditanyakan? Atau saya tanya dulu. Ini udah paham semuanya? Bisa dibaca, bisa dipahami, atau bisa dimengerti jurnalnya? Bisa, Kak. Oke. Kalau misalkan sudah bisa, sekarang kita akan praktekkan sedikit ya. Ini nanti untuk HPP. HPP ini nanti aja. Maksudnya untuk HPP ini tuh HPP itu apa dan perhitungannya dari mana. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Karena HPP punya pembahasan tersendiri. Nanti bisa dibaca aja maksudnya. Kemudian ini harga pokok. Harga pokok. Kalau ini harga pokok barang yang dibeli. Kemudian ini harga pokok penjualan atau HPP. Nah sekarang kita akan bahas dulu soal ini. Kita akan mengaplikasikan ke soal yang atau jenis transaksi yang tadi. Tata cara penggunaannya seperti apa. Biar kebayang. Maksud dari jurnal, kemudian fungsinya apa rata-rata? Orang kalau disuruh ngapalin dan nggak tahu fungsinya untuk apa, itu malah ngeblank. Biasanya kalau udah langsung dipraktekin tuh yang lebih cepat. Di sini rename jurnal periodik dan perpetual. Saya bikin dulu jurnalnya di sini, nama perusahaannya, nggak kelihatan ya. Nah. Di sini nama perusahaannya itu, badan nama perusahaannya. Misalkan, RR Planner lah ya. RR Entrepreneur. Tahunnya tahun berapa? Tahunnya gak ada tahunnya. Ini jurnal umum. Nanti periodik jurnal umum metode periodik. Periode Maret 2021.
2022. Anggaplah tahun 2022 ya. Kemudian format jurnal umum itu dimulai dari tanggal, lalu nama akun, ref, debit, kredit. Kita bikin dulu formatnya, format jurnal umum. Ini untuk tanggal kita pakai format seperti ini biar lucu ya. Terus nama akun, ref, debit, kredit. Nanti di sini kita pakai kolom jenis transaksi atau nomor transaksi lah. Nomor jenis transaksi. Terus kita komparatifkan dengan metode perpetual di sini nanti. Tanggal. Kita bikin tabelnya yang banyak aja dulu. Terus ini diperhatikan ya tata cara pembuatan tabel jurnal umum. Di sini kita nomor jenis transaksi. Jadi nanti itu kita akan mengkomparatifkan atau ya ibaratnya mah membedakan, membandingkan antara transaksi satu dengan transaksi lainnya itu apa bedanya? Nomor jenis transaksi. Nanti ini rupiah. Ini kita copy. Kopikan ke si sebelah samping. Ke samping sini. Nah, jadi nanti kita tahu bedanya apa. Ini metode perpetual. Nah, kelihatan segini ya? Bisa dilihat? Bisa. Nah, sekarang di sini nomor jenis transaksi itu nanti gunanya untuk klasifikasi transaksi. Misalkan dari soal pertama di sini dibeli barang, saya contohkan dulu ya. Ada chat nih apa nih? Izin tanya apa bedanya periodik neto, perpetual neto dengan periodik bruto, perpetual bruto. Ini bruto itu adalah kotor, kalau neto adalah bersih. Nanti hubungannya dengan apa? Dengan saldo. Saldo apa? Nanti kita akan bahas ya. Kita ke sini dulu. Misalkan, ini tata cara pengaplikasian jurnal yang tadi ya. Tanggal 1 Maret, dibeli barang dagangan senilai 8 juta dengan termin 4/14 N/30. Saya akan bahas dulu mengenai termin ini karena harus diketahui dulu. Termin ini artinya untuk 4/14 ini adalah ketika kita membeli barang, otomatis kita yang akan mendapatkan diskon. Berarti kita akan mendapatkan diskon pembelian barang, yaitu 4% apabila kita melunasi nominal pembelian barang dagangan ini dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal transaksi. Untuk N/30-nya adalah net pembayaran, artinya batas akhir pembayaran yaitu 30 hari setelah tanggal transaksi. Kalau lebih dari 30 hari, biasanya kena denda. Tergantung berapa persen dendanya, itu tergantung dari kebijakan perusahaan pihak penjualnya.
Selanjutnya, dari transaksi 1 Maret ini, ya, kita akan aplikasikan ke Excel. Di sini kita harus tahu, clue-nya adalah dibeli barang. Artinya kalau dibeli barang, kita membeli atau menjual barang? Membeli. Membeli. Kita clue-nya udah harus tahu. Kalau dibeli barang berarti kita yang berpihak sebagai seorang pembeli. Paham? Sampai situ? Ya. Oke. Paham, Kak. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kita itu berperan sebagai pembeli atau penjual, maka kita tentukan transaksi 1 ini kita akan pakai jurnal yang mana? Dari apa? Dari klasifikasi jurnal umum yang tadi. Kalau kita membeli barang, berarti kita melakukan pembelian barang. Lalu ada pertanyaan yang kedua, ini tunai atau kredit? Tunai atau kredit itu bisa dilihat dari ciri adanya termin dan atau adanya keterangan tunai. Kalau di sini ada termin, ini sudah dipastikan bahwa ini transaksi pembelian secara kredit. Karena ada batas waktu pembayaran. Artinya tanggal 1 nerima barang kita itu tapi bayarnya 30 hari kemudian atau 14 hari kemudian kalau pengen dapat diskon. Nanti termin ini akan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pelunasan. Kalau kita bayarnya tanggal 10, karena kurun waktunya 14 hari buat dapat diskon, artinya tanggal 10 itu masih periode diskon. Bakal dapat diskon tuh 4%. Kalau lunas. Kayak gitu. Istilahnya. Nanti akan ada contoh-contohnya ya. Di ini tuh, di sini soalnya lengkap. Ada diskon atau enggak ada diskon, itu ada. Tapi yang terpenting kita dari segi analisisnya dulu. Berarti dari soal ini dapat disimpulkan bahwa kita melakukan pembelian barang dagangan secara Kredit. tunai atau kredit? Kredit. Mantap. Kredit. Betul, kredit. Artinya kalau kita melakukan pembelian barang dagangan secara kredit, kita akan menggunakan jurnal yang nomor berapa? 2. 2, betul. Jadi kita tulis di sini adalah nomor jenis transaksinya untuk tanggal ini teh 2022 Maret tanggal 1. Di sini adalah nomor 2. Jadi kita nggak pakai keterangan lagi ya. Ini tuh buat nanti pembeda. Pembeda apa? Pembeda ya istilahnya mah. Nanti kalian bisa membedakan bahwa 2 ini artinya apa? Oh, 2 itu artinya adalah jurnal umum yang nomor 2 ini. Transaksinya pembelian barang secara kredit. Jurnalnya berarti kalau metode periodik berarti menggunakan akun pembelian dan utang dagang. Di sebelah debitnya pembelian untuk periodik, di sebelah kreditnya adalah akun agak giniin. Nah, biar kelihatan. Kayak gini ya. Di sebelah kreditnya adalah akun utang dagang. Berapa nominalnya? Ini kegedean, kebanyakan. Bentar. Inilah cukup ya. Nomor jenis transaksi. Nggak apa-apa. Nominalnya berapa? Tadi di soal berapa nominalnya? 8 juta. 8 juta. 8 juta. Betul. 8 juta. Debitnya juga sama 8 juta. Lalu, untuk metode perpetualnya sama 2022 Maret tanggal 1. Jurnalnya berarti pakai yang perpetual.
Yang mana di nomor 2 ini untuk pembelian barang dagang secara kredit, persediaan barangnya bertambah. Ini adalah utang dagang. Kenapa jadi kas ya? Oh, tadi di copy ya. Nah, di sebelah kreditnya adalah utang dagang. Ini utang dagang. Ini karena dua-duanya ditulis, jadi ngabisin space ya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Nominalnya sama 8 juta. Samain dari sini aja di copy. Bisa dipahami sampai sini? Untuk penggunaan jurnal yang tadi? Ntar saya cek lagi ya sebelum dikasihin ke kalian biar nggak salah nanti penggunaannya. Pembelian barang tunai berarti pembelian kas, persediaan barang kas, pembelian barang secara kredit, pembelian utang dagang, persediaan utang dagang, pembelian tunai kas, retur, pembelian tunai cash, retur, cash, persediaan, oke. Utang dagang, retur pembelian, utang dagang, persediaan, potongan pembelian, cash, potongan, terus beban angkut, cash tunai ya, tunai. Di sini beban angkut pembelian secara kredit, beban angkut pembelian, utang dagang, penjualan tunai, cash sales, HPP, persediaan. Oke, penjualan kredit, piutang, HPP, persediaan, retur, cash, persediaan, HPP. Oke. Retur piutang ini kredit, retur piutang, persediaan HPP, potongan penjualan tunai cash, penjualan tunai cash ini piutang dagang, cash, sip, beban angkut, sip, udah. Tadi aja yang salah di sini karena di copy paste. Oke, sekarang saya contohkan untuk transaksi yang kedua. Ini saya garis bawahi lagi ya biar nah kayak gini. Ini adalah menunjukkan bahwa ini jenis transaksi yang kedua. Jadi jurnal umumnya udah bisa udah bisa langsung di-input karena udah tahu. Sekarang saya contohkan untuk transaksi yang kedua. Dijual barang dagangan 4.500.000. Diterima tunai 20%-nya. Sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. Artinya di sini ada transaksi yang dilakukan secara tunai dan kredit. Untuk transaksi yang dilakukan dua posisi sekaligus ya, tunai dan kredit. Artinya di sini akan ada 2 akun yang terlibat, yaitu kas dan piutang khususnya. Nah, tata caranya kalau misalkan belum nyampe ke situ, tapi nggak apa-apa saya contohin aja untuk tata cara penjurnalannya, yaitu ketika kita melakukan transaksi menjual barang, jual barangnya 4.800.000, diterimanya 20%. Berarti ada kas yang diterima. Nih di sini di periodik dulu ya. Tanggal berapa ini teh? Tanggal 3 Maret. 3 Maret. 3 tanggal 3. Tanggal 3 berarti kasnya bertambah. Kas dulu. Lalu ada piutang dagang. Piutang dagang. Receivable. Kemudian di sebelah piutang dagang di debit. Nah, di sebelah kreditnya yaitu akun
penjualan. Sini ya, kita copy aja. Jurnal umum penjualan. Penjualan secara kredit. Nah, kenapa di sini ada kas, ada piutang? Kenapa nggak salah satu? Karena transaksi yang dilakukan adalah ada bayar sebagian. Ibaratnya gini, contoh, siapa ya di sini ya? Saya contohkan. Maya adalah penjual, Melisa adalah pembeli. Melisa melakukan pembayarannya dari transaksi. Misalkan penjualan yang dilakukan sama Maya itu 10.000, tapi baru bayar 2.000, 8.000 lagi. Nanti deh buat sebulan gitu, baru dibayar kemudian. Nah, contoh transaksinya seperti itu. Jadi ada pembayaran yang dibayar duluan dan ada yang dibayar kemudian. Artinya dalam transaksi tersebut ada kas yang diterima dan ada sebagian yang belum diterima. Maka kas yang diterimanya itu harus diakui. Berapa? Yaitu 20% dikali dengan 4.800.000. Berarti 960.000. Tadi saya transaksinya 4.500.000 ya, bukan 4.800.000. Dari 4.500.000. Ganti angkanya. 20% dari 4.500.000 adalah 900.000. Kemudian total penjualannya adalah 4.500.000. Maka selisih piutangnya di sini adalah 4.500.000 dikurangi 900.000. Jadi yang akan ditagih oleh RR Planner kepada CV Adil yaitu sebesar 3.600.000 lagi. Karena belum dibayar itu cuma 3.600.000 lagi yang menjadi tagihan. Sekarang untuk metode perpetualnya nih. Perpetualnya di tanggal 3 Maret itu di sebelah debitnya sama ada kas. Nominalnya juga sama. Di sini piutang juga sama. Kemudian ada penjualan juga sama di kreditnya. Cuman yang berbedanya di sini ada akun HPP. Harga pokok penjualan. Penjualan secara kredit. HPP dan persediaan barang dagangan berkurang. Cash yang akan diterimanya juga sama, yaitu atau yang diterimanya itu 900.000. Kemudian piutangnya sama 3.600.000. Lalu yang menjadi penjualannya 4.500.000. Yang berbeda di sini ada dua jurnal lagi, yaitu nominalnya dari mana? Dari soal. Di soal di sini disebutkan untuk apa? Untuk beban pokok yang dijual sebesar 3.800.000. Maka beban pokok itu sama dengan HPP. Jadi 3.800.000 ini adalah nominal nominal harga pokok penjualan 3.800.000. Kenapa berbeda? Karena ibaratnya kalian kalau ngejual HP, kalian tuh jualan HP. HP harganya 10 jutaan. Misalkan pas beli 10 juta, terus mau dijual kembali, apakah akan lebih harganya atau dijual 10 juta lagi? Lebih. Nah, itu yang dinamakan HPP itu adalah harga pokok pas kita beli berapa. Tergantung nanti metode yang digunakannya, apakah FIFO, apakah LIFO, apakah average. Tapi yang diakui sama perpajakan adalah dua metode, yaitu FIFO sama average. LIFO kenapa nggak diakui? Itu ada alasan-alasan tertentu. Kenapa LIFO bisa tidak diakui dalam perhitungan persediaan? Karena ya nanti ada alasan-alasannya, kita akan bahas juga. Nah, yang harus diketahui di sini bahwa HPP itu pasti beda nominalnya dengan nominal penjualan. Kenapa HPP harus dihitung? Karena nanti kita harus menghitung laba. Laba atau rugi ya. Laba itu kalau di perusahaan dagang dihasilkan dari nominal penjualan bruto dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan nanti metode perhitungannya seperti apa? Saldo awal.
ya. Saldo awal barang dagangan ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, itu HPP. Nah, sebelum ke perhitungan-perhitungan itu biar nggak pusing, kita fokus dulu ke sini. Bagaimana metode penjurnalannya dan apa yang dimaksud jurnal tersebut. Sampai sini dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pasti bingung nih di sini. Kenapa angkanya segitu? Kenapa pakai jurnal yang ini? Kenapa tiba-tiba ada kas? Kenapa tiba-tiba ada piutang? Pasti bingung kan? Ada yang bingung atau sudah paham? Semua? Coba mana suaranya? Cung, siapa yang sudah paham? Saya mau tahu suaranya. Halo? Masih bingung, Kak. Bingung? Nggak apa-apa. Kalau bingung, ini cuman sepintas aja. Artinya nggak perlu paham di penjurnalan ini. Tapi goal orientasinya adalah hati-hati. Kalian semua harus bisa menghafal 14 jenis transaksi ini. 14 jenis transaksi berikut dengan jurnalnya, periodik dan perpetual. Oke? Sampai situ dulu. Untuk ini jangan dipikirin dulu. Ini sebagai gambaran aja. Karena apa? Kenapa kakak selalu ngasih gambaran fungsi dari suatu ilmu yang dipelajari? Karena rata-rata kalau nggak tahu fungsinya, kayak males gitu buat ngafalnya. Terus males juga buat mempelajarinya. Kenapa males? Karena nggak tahu ini gunanya buat apa. Dan nanti mappingnya kemana gitu tujuannya. Makanya dikasih gambaran terlebih dahulu. Kalau udah ketahuan bahwa penjurnalannya pusing, berarti otomatis harus hafal ininya. Supaya apa? Supaya nggak pusing lagi. Nanti pengaplikasiannya bisa diikuti dengan seiring berjalannya waktu. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Silakan kita diskusi sebelum berakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kak, saya mau nanya. Boleh. Gimana Kak cara bedain kasus itu termasuk dalam metode? Gimana cara kita membedakan suatu transaksi masuk ke kasus mana, gitu ya? Betul? Siapa tadi yang nanya itu Maya? Halo, mana suaranya nggak ada? Yang tadi bertanya siapa? Yang tadi bertanya itu siapa? Fitria, Kak. Fitria, oke. Bagaimana caranya untuk membedakan satu transaksi dengan transaksi lainnya itu masuk ke kasus yang mana? Seperti itu. Seperti itu pertanyaannya? Fitria? Mana suaranya nggak ada? Fitria? Hilang ya? Oke, kita bahas. Gimana caranya kita ngebedain satu transaksi, intinya masuk ke kasus mana, dan nanti pakai jurnal yang mana. Kuncinya adalah dari pemahaman clue kata atau kata kunci yang ada di soal. Nanti kita akan pelajari kata kuncinya. Kemudian, kalau kita berbicara dokumen transaksi, nanti kita harus tahu satu dokumen transaksi atau satu bukti transaksi itu gunanya untuk transaksi apa. Itu bakalan kita pelajari juga. Terus di sini, karena kita menggunakan narasi, ya soal narasi, yang kalimat-kalimat isinya, berarti yang harus kita ketahui adalah kata kunci dari transaksi. Berarti contoh, di sini dibeli barang. Oh, dibeli barang itu berarti kita beli barang. Terus, oh tunai atau kredit. Ada term ini, berarti tunai kredit. Kemudian, dijual barang dagangan. Oh, berarti kita ngejual. Berapa nilainya? Sekian. Oh, yang diterima 20%, berarti 20% dari 4.500.000. Sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Oh, ternyata sisanya dibayar kemudian dengan jangka waktu 30 hari. Terus ada HPP sekian. Kemudian di sini
dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500. Oh, ternyata ada nota debit. Nota debit itu bukti transaksi untuk transaksi yang dilakukannya adalah retur pembelian. Oh, ini retur pembeliannya tunai atau kredit ya? Kita cek di tanggal 1. Tanggal 1, oh kredit, berarti retur pembelian secara kredit. Analisisnya kayak gitu, kayak kita ngomong sendiri. Terus untuk ngomong sendiri itu berarti caranya kita harus nanya sendiri dan jawab sendiri, kayak gitu. Izin via chat untuk hitung atau ketentukan HPP-nya gimana? Kalau metode perpetual, itu ada kartu persediaan. Kalau metode periodik, itu ada jurnal penyesuaian nantinya. Terus, untuk HPP di sini sudah tercantum di soal. Jadi udah nggak perlu pusing-pusing lagi menentukan HPP nominalnya yang mana pada saat penjualan. Karena di soal sudah tercantum. Kayak gitu. Itu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin Kak. Boleh. Iya Kak, Kakak bisa ulang lagi nggak yang definisi yang termin itu kayak gimana tadi? Termin, oke. Pada intinya, contoh kayak gini ya. Saya contohkan di Excel aja biar nggak terpaku ke situ. Karena termin itu beda-beda. Termin, kalau misalkan N per 30 aja, terus ada 2 per 10, N per 60 misalkan. Terus ada kayak tadi 3 per misalkan per 12, N per 30. Nah, saya contohkan segini aja. Untuk N per 30 aja berarti ini menunjukkan batas waktu pembayaran 30 hari tanpa adanya diskon. Kalau 2 per 10, berarti yang 2 per 10-nya, 2 per 10 itu sama dengan akan mendapatkan kalau pembeli, memberikan kalau penjual. Diskon, jadi tergantung siapa di sini, pembeli atau penjual ya, yang ada terminnya. Diskon sebesar 2% dari nominal penjualan atau pembelian dulu deh, pembelian. Kalau mendapatkan berarti kan kita membeli. Pembelian atau penjualan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 10 hari setelah tanggal transaksi. Koma. Terus di sini untuk keterangan, saya pindahin dulu yang ini. Untuk keterangan yang N per 30, N per 60-nya. Karena di sini ada 2 per 10, N per 60, berarti untuk N per 60 sama dengan batas waktu pembayaran atau dalam kurung pelunasan adalah 60 hari. Kalau sudah lewat dari batas waktu diskon, artinya itu tanpa diskon. Karena di sini batas waktu diskonnya cuma 10 hari. Artinya kalau udah 11 hari, itu udah nggak dapat diskon lagi 2%. Di sini pun sama. Ketika kalimatnya tinggal di copy aja, nanti dibaca ulang ya. Terus saya ganti dengan 3 per 12. Berarti akan mendapatkan atau memberikan diskon sebesar 3% apabila dari nominal pembelian atau penjualan dengan jangka waktu pelunasan maksimal berapa hari? 12 hari. Setelah tanggal transaksi. Kemudian di sini ada N per 30-nya. Kalau N per 30 sama dengan batas waktu pembayaran adalah kayak di sini aja.
Di sini N per 30 sama dengan batas waktu pembayarannya 30 hari tanpa adanya diskon. Jadi 3/12 ini koma artinya batas diskonnya ya. Kalau N per 30 artinya net. N itu adalah net. N sama dengan net. Artinya batas akhir. Sampai sini paham? Bisa dipahami sampai sini? Siapa tadi yang bertanya? Cowok? Brian Bisa, ya? Kak. Bisa, Kak. Oke. Ada lagi? Cung yang mau bertanya lagi? Sebelum kita tutup kelasnya. Oh ya, saya mau ini ya kali-kali tugas presentasi ya. Soalnya nggak sedikit juga yang nggak mengumpulkan tugas gitu Kak. Kalau apa? Kalau nggak dicek itu. Jadi tugasnya ya paparkan. Boleh baca. Nih saya tugasnya saya tulis ya. Tugas hari Minggu yaitu presentasi dengan video kemudian durasinya bebas. Boleh pakai apa namanya teh? Animasi. Boleh pakai animasi atau boleh menggunakan video sendiri. Jadi bebas, boleh berkreasi senyamannya, tapi asalkan videonya bersifat edukasi. Mengenai apa? Mengenai jurnal, umum, periodik, dan perpetual. Dan nanti di-post di Instagram masing-masing. Kemudian tag akun RRpreneur dan akun kakak. Terus dengan hashtag tugas kelas online akuntansi. Hashtag yang kedua RR Entrepreneur. Sampai sini bisa. Deadline-nya sekarang itu hari Minggu, berarti 2 hari cukup nggak? 2 hari cukup nggak buat edit sama buat pemaparan? Kira-kira? 2 hari cukup nggak? Hello? Enggak, Kak. Nggak, ya udah seminggu aja lah ya. Tugasnya paling lambat seminggu. Artinya kalau seminggu itu sampai ketemu lagi di hari Minggu. Ini deadline-nya. Karena belum pernah di volume ini belum pernah saya kasih tugas buat pemaparan. Buat latihan apa? Kepercayaan diri, ya. Kemudian daya nalarnya supaya lebih kuat. Itu fungsinya. Karena apa? Latihan ibaratnya kita lihat wajah sendiri, kemudian kita presentasi sendiri, lalu nanti di show up gitu ke media sosial. Itu bagus untuk ngelatih diri. Karena kita hidup di dunia akuntansi bukan buat hari ini aja, buat ke depan. Kita harus siap buat berkembang. Itu aja paling untuk pertemuan hari ini. Siap untuk ngerjain tugas? Siap tidak? Mana suaranya? Coba saya absen. Zahrotul.
Anita? Hei, pada kemana ini? Hadir, Kak. Siap buat ngerjain tugas nggak? Coba. Saya stop Siap, sharing ah. Kak. Insya Allah kalau tugasnya nggak banyak. Oke. Sip, nanti saya tunggu. Yang terpenting kalian bisa mengklasifikasikan satu jurnal dengan jurnal lainnya. Artinya bisa membedakan jurnal yang satu dengan jurnal lainnya. Ya. Dan berikut dengan jenis transaksinya apa. Itu harus bisa dibedakan. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan selamat berpusing-pusing ria dengan jenis transaksi ini. Karena apa? Karena kita di akuntansi harus berkembang. Artinya harus menerima masuknya materi yang mulai memusingkan. Gitu ya. Paling dari saya ya untuk ya. Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya, Kak. Baik, boleh. Nah, itu tadi kan berarti jurnal umum itu kan ada 2 metode ya, satu periodik, satu perpetual. Nah, masing-masing metode itu tadi kayaknya ada perbedaan dalam membuatnya. Itu apakah setiap membuat jurnal itu harus dibikin 2 itu, satu periodik, satu perpetual, atau kita bisa memilih bikin salah satu aja gitu? Oke. Untuk metode pencatatan persediaan harus dipilih salah satu, tidak bisa dua-duanya. Kalau di perusahaan yang sebenarnya. Tapi karena kita sedang belajar, artinya 2 metode tersebut kita harus tahu perbedaannya. Jadi dua-duanya dikerjakan. Kalau misalkan di pencatatan akuntansi perusahaan, itu udah pasti satu yang dipilih. Mau periodik atau perpetual, dan itu harus konsisten. Kalau mau perpetual, berarti artinya nanti harus ada kartu persediaan. Kalau mau periodik, nggak ada kartu persediaan, nanti harus ada perhitungan mengenai HPP di setiap akhir periode akuntansi. Seperti itu, Pak Dedi. Oh Perbedaannya. ya, oke. Ya deh, makasih. Baik, sama-sama. Baik, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir dan sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, baik itu di perkuliahan atau di pekerjaan, kalau yang relate. Itu aja paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat istirahat ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.